zikir yang tinggi. Yang pertama apa tuh ya? Istighfar. Yang pendek apa tuh bacaannya? Astagfirullah wa atubu ilaih. Kedua apa tuh? Sholawat. Yang pendek? Sallallahu alaihi Muhammad. Ketiga apa tuh? Amin. Baik. Kapan ngomong amin? Kapan ngomong amin? Hah? Kalau komentarnya enak, walaupun nyinyir. Kapan ngomong doain? Kalau komentarnya enggak enak, walaupun dari teman. Walaupun dari teman. Begitu. Begitu. Yang keempat, zikir yang paling tinggi, jangan nyuguhin penyakit sama orang. Juga dari yang pisau Ulu Jami, mana lagi nih ya, dari Pondok Belimbing, dari Pasar Rebo, semuanya dah tanpa terkecuali kita memohon kepada Allah, moga-moga ibadah Ramadan kita yang wajib maupun yang sunnahnya, moga semuanya diterima oleh Allah, dan Allah berikan kita kehidupan seperti kehidupan mereka yang dianugerahi Lailatul Qadar. Pasca Ramadan kehidupan kita berlimpah barokah, umur kita barakah, kesehatan kita barakah, rezeki kita makin barakah, usaha-usaha kita barakah, keluarga kita barakah, anak keturunan kita pada tinggi derajatnya, yang belajar dapat ilmu yang manfaat, yang bekerja dapat pekerjaan yang barakah, lingkungan kita barakah. Allah beri kita semuanya barakah dunia, barakah akhirat, dan Allah masih izinkan kita ngalamin Ramadan lagi di tahun-tahun mendatang dengan semangat ibadah yang tinggi. Andai Ramadan kemarin adalah Ramadan terakhir kita, maka kita mohon sama Allah dengan rahman rahimnya, gantinya adalah surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan apa yang harus dikerjakan oleh seorang muslim selepas menjalankan ritual ibadah, termasuk ibadah puasa. Allah jelaskan, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah. Bila mana Anda telah selesai dari rangkaian-rangkaian ibadah Anda, maka hendaklah berzikir mengingat Allah. Jadi orang yang telah beres mengikuti rangkaian ibadah Ramadan ditutup dengan Aidil Fitri yang di dalamnya ada zakat fitrah sebagai bentuk ketakwaan sosial, sebagai hubungan bukan saja vertikal namun horizontal harus berimbang. Maka tugas muslim pasca Ramadan supaya hidupnya berlimpah barakah, cahaya-cahaya Ramadan terus ada dalam kehidupannya, kudu berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala.
Bagaimana zikirnya itu? Ada beberapa tahap. Yang tertingginya i'tiraf bittaqsiri wat tafriti an ada'il huquq al-wajibati fi ta'zimi Ramadan, yaitu pengakuan kesadaran diri atas kekurang maksimalan ngagungin bulan Ramadan. Dulu pengen banget ngalamin Ramadan sejak awal Rajab, doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Pengen banget ngalamin bulan Ramadan, pengen ibadah. Pada akhirnya di Ramadan banyakannya tidur, mana masjidnya ber-AC lagi, perutnya ditempelin di ubin, kan adem ya kan? Begitu tidur mulu, kurang pada prakteknya, janji doang sama Allah. Jadi sehingga pengakuan kekurang maksimalan mengisi Ramadan itu zikir yang paling tinggi. Ada kesadaran kelemahan diri di dalam mengagungkan Ramadan. Bagaimana i'tiraf itu? Kalau mau bentuknya bacaan sebagai zikir, istighfar, memohon ampun kepada Allah. Istighfar adalah jawaban dalam semua problem kehidupan. Semua kita punya problem, semua kita punya urusan yang berbeda-beda, dan kunci daripada semua urusan balik sama Allah dengan beristighfar. Betapa Allah Subhanahu wa ta'ala janji dalam Al-Quran dengan luar biasa, di mana janji Allah itu pasti, karena Allah tidak pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu kagak pernah mengingkari janji. Allah telah janji bagi mereka yang gemar i'tiraf, beristighfar. Di dalam surat Nuh, Allah sampaikan istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar. Kata Allah, ayo pada beristighfar dalam berbagai kelas keimanan, dari iman taklid atau iman ma'rifat atau iman ilmul yaqin atau iman ainul yaqin atau iman haqqul yaqin atau iman musyahadah atau iman maqamul fana dan seterusnya. Dari berbagai level keimanan kepada Allah yang berbeda-beda, Allah suruh beristighfar, lebih-lebih kita yang kelasnya rendah. Allah janji innahu kana ghafara, Allah ampuni dosa segede gunung. Kalau kita doain istighfar, habis itu dosa.
Apa janjinya orang yang doyan istighfar dari Allah? Yursilis samaa'a alaikum midrara. Allah kirim hujan dari langit dengan deras. Jadi sampaikan kepada mereka yang usaha pertanian, di mana ladangnya kering kerontang, gagal panen mulu. Kalau Anda pengen panennya bagus, kuncinya istighfar yang banyak sama Allah. Tinggal yakin atau tidak sama Allah, amal Quran. Di sini kelasnya, karena orang zikir kudu yakin. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Anda doa disertai kudu yakin diijabah. Sampai nama mereka yang tokonya sepi, menurun, pengen deres, banyak pembeli, kuncinya istighfar yang banyak, yang banyak. Yursilis samaa'a alaikum midrara. Sampai nama yang mereka yang usahanya jalan, Gojek itu usahanya jalan. Dasar bener, kalau gang buntu gak bisa, memang kudu jalan. Ngebit kalah mulu, lalamov begitu. Siapa itu? Grabcar ngebit kalah mulu, ampein. Banyak yang istighfar kuncinya. Wa yumdidkum bi amwal. Allah kasih berlimpah-limpah harta. Sampai nama mereka yang sampai sekarang hidupnya masih lesu, kekurangan vitamin D. Apaan? Duit. Kuncinya istighfar. Bi amwal, bukan bi malin. Bukan satu harta, banyak harta. Ampe nama mereka yang ampe niari belum punya motor, pengen punya motor, banyak yang istighfar. Wa yumdidkum bi amwal. Ampe nama mereka yang pengen punya mobil, ampe niari belum punya mobil, pengen. Wa yumdidkum bi amwal. Begitu. Amwal, harta. Begitu. Wabani, anak-anak. Sampai nama mereka yang sampai niari belum punya keturunan, jodoh juga belum ada, motor ada belum ada boncengannya. Istighfar yang banyak. Belum punya anak udah nikah 10 tahun, istighfar. Allah janji wa yumdidkum bi amwal wa banin. Cuman kata dokter ini sulit, ada miom. Jangan kerja dokter. Ono Ismail kakinya diadu sama batu, masih bocah, kaki diadu sama batu, kaki bocah lagi buat orang tua. Tanya aja sama dokter, kaki diadu sama batu, yang hancur apanya? Yang hancur apanya? Hah? Kaki diadu sama batu, yang hancur apanya? Kakinya. Kakinya. Gitu, tapi itu yang hancur batunya. Kalau kata Allah bisa. Jangan kita kata apa iya, jangan apa iya. Quran mau percaya apa kan? Wabani bisa. Nabi Zakaria aja, tapi bukan Ustaz Zakaria. Nabi Zakaria umurnya 90 tahun, bininya 80, punya anak Nabi Yahya. Serakal sulit umur 90. Kalau Allah mau, bisa istighfar. Apalagi kita yang belum umur 50, baru nikah 2 hari dan punya anak, begitu simsalam. Istighfar. Wa ij'al lakum jannat. Allah berikan kepadanya itu kebun-kebun, ampe yang ampe niari rumahnya masih ngontrak, pengen punya rumah, istighfar. Warungnya masih ngontrak, belum punya kios sendiri, istighfar.
Allah yang janji. Tinggal kita yakin gak amal Quran ini benar kalam Allah. Kalau yakin pasti terwujud. Karena ini Allah yang udah janji, bukan Nabi Muhammad, bukan wali, bukan Habib, bukan Allah pencipta jagat raya. Istighfar. Pakai apa istighfarnya? Yang pendek aja. Istighfar shaghir. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Pagi 100 tuh 13 menit. Sore 100. Begitu apa menjelang maghrib, sudah maghrib terserah. 100. Astaghfirullah tubu ilaih. 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 Astaghfirullah tubu. Oh. Bentar. Istighfar. Bahkan Nabi janji dalam hadisnya, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang melazimkan istighfar, dari kebun manggis nanti minum kasih. Siapa orang yang melazimkan istighfar, Nabi tambahkan 3 keuntungan. Kepusingannya Allah hilangkan, stresnya Allah hilangkan, kesempitan hidupnya Allah berikan jalan keluar, solusi terbaik, dan Allah kasih rizki di luar nalar dan ekspektasi. Nabi, dan Nabi itu shodiqul wa'dil amin, benar janjinya. Jadi amalan tertinggi berzikir yaitu i'tiraf, meminta ampun nama Allah. Di antara penyebab seretnya rezeki, Nabi bilang, innal abda la yuhramu minar rizqi bidzambil ladzi yusibu. Sesungguhnya seorang hamba diseretkan rezekinya karena ada pelanggaran yang dia kerjakan nama Allah. Istighfar menghapuskan pelanggaran itu. Kedua, zikir yang tertinggi adalah as-salatu wassalam ala sayyidil abrar. Baca salawat ala Nabi. Baca salawat. Satu-satunya ibadah yang Allah tidak nyuruh kecuali mengawali dulu dirinya dan para malaikat yang dekat dengannya adalah ibadah salawat. Salawat zikir yang tertinggi. Dengan salawat segala urusan jadi beres. Ketika Ubay bin Ka'ab ngadu sama Nabi, lalu Nabi jelaskan, idzan tuqfa hammak wa yughfar dzambuk wa yuwassa' rizquk wa tuqta hajatuk. Kalau memang kau udah demen baca sholawat, upaya dihilangkan kesusahanmu, dosamu habis diampuni oleh Allah, rezekimu berlimpah ngocor kayak air jam-jam, ngalir terus gak ada berhenti, gak pernah ngalamin bokeh. Hajatmu Allah wujudkan. Salawat. Bahkan Nabi janji, man sholla alaihi kulla yawm 500 marrah lam yaftakir abadan. Siapa orang baca salawat saban hari 500
dikredit habis sholat dohor, asar, maghrib, subuh 100 400 hari semalam. Dohor 100, asar 100, maghrib 100, sisa subuh 100. Lam yaftakir abadan, kata Nabi, ini saya enggak ngalamin kesusahan hidup seumur-umur. Asal 100 habis sholat, minimal yang pendek aja. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu Muhammad. Habis dohor 100, asar 100, maghrib 100, isya 100, subuh 100. Bila itu dia jalani, maka enggak bakal ngalamin susah hidup. Kalaulah dia punya hutang, pasti Allah berikan jalan keluar untuk membereskannya sampai akar-akarnya. Kayak begitu. Jadi ibadah yang tertinggi istighfar, doa, sholawat. Istighfar berapa tadi itu ya? 500 subuh, 500 sore. Kalau sholawat berapa tuh? 100 totalnya 5. Apalagi ya amalan di bulan Syawal, yakni pasca ngalamin Ramadan. Amalannya membaca amin, doain, amin, doain, amin, doain. Bisa nggak ngomong begitu? Bisa nggak? Amin, doain. Coba kita baca rame-rame 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, amin. Nah, kapan baca ini? Hidup itu, saudara, enggak semua orang demen sama kita. Ada juga yang benci sama kita. Ada nggak ya? Banyak nggak? Banyak. Iya, banyak. Begitu. Pun juga enggak semua orang benci sama kita. Ada juga yang demen. Ada nggak? Banyak nggak? Banyak. Dan kita dalam hidup dihadapkan 2 orang, yang benci sama yang demen. Kalimat yang muncul dari 2 orang ini 2. Kadang enak di kuping, kadang kalah. Kalaulah omongan itu enak di kuping kita, maka kita ngucapnya amin. Ngucapnya amin. Kalau apa? Enak. Walaupun omongannya nyinyir, tapi enak di kuping, jawabannya amin. Kalau omongannya kagak enak di kuping, walaupun dari temen akrab kita, kita jawab doain. Contoh lah, model kayak lu mah jadi RT mana bisa. Enak gak dari kuping? Enak gak? Hah? Enggak enak. Jawabannya doain biar bisa. Begitu. Kita dikata sama temen kita, wih sekarang udah kaya. Enak gak dari kuping? Jawabannya amin. Amin. Begitu. Jangan lu mau ngeledek dulu sama gua miskin terus gara-gara didoain kaya kagak mau. Begitu. Kita pakai topi haji, Pak Haji, jawabannya amin. Lu ngomong hina mulu tuh, jadi kagak bakalan ke Mekah. Gitu orang didoain, tapi nyinyir bagus, amin. Walaupun dari pantat bebek, kalau telur ambil. Begitu. Jadi yang bagus-bagus amin aja. Mau apa? Begitulah orang model kayak lu, biar kata
dagangnya dipulih, gak bakal maju-maju. Enak gak tuh? Enggak, jawabannya doain biar bisa maju. Jadi kita ngucapnya amin sama doain. Jadi orang yang dengki sama kita tambah pegel, makin maju kita. Kan didoain dia. Tadinya punya motor, kita naik mobil orang padahal kita pinjam. Wih, keren, sekarang punya mobil. Jawabannya amin. Begitu. Amin. Begitu. Itu zikir yang tinggi. Yang pertama apa tuh ya? Istighfar. Yang pendek apa tuh bacaannya? Astagfirullah wa atubu ilaih. Kedua apa tuh? Sholawat. Yang pendek? Sallallahu alaihi Muhammad. Ketiga apa tuh? Amin. Baik. Kapan ngomong amin? Kapan ngomong amin? Hah? Kalau komentarnya enak, walaupun nyinyir. Kapan ngomong doain? Kalau komentarnya enggak enak, walaupun dari teman. Walaupun dari teman. Begitu. Yang keempat, zikir yang paling tinggi, jangan nyuguhin penyakit sama orang. Jangan nyuguhin penyakit sama orang. Pantang. Ini zikir yang tinggi. Apa tuh nyuguhin penyakit? Ada orang bertamu di rumah kita. Kita bilang, aduh ampun banget, dagang Ramadan ini Cipulir payah banget, mana banjir lagi, payah banget usaha sekarang. Begitu, itu namanya nyuguhin orang penyakit yang gak enak. Gitu. Ketika temannya mau pulang, ntar dulu ngopi, mau minumnya juga sulit, orang diajak ngeluh. Namanya nyuguhin penyakit lah. Dilarang sama Nabi. Begitu juga ngobrol, gimana bang kondisi badannya? Aduh ampun banget, kaki kotek-kotek. Itu namanya nyuguhin penyakit. Itu alamat pasti hidupnya makin banyak penyakit di badannya. Cek yang banyak penyakit itu badannya, pasti tukang begitu, nyuguhin penyakit sama orang. Gimana bang kabarnya? Alhamdulillah sehat. Itu walaupun sakit, alhamdulillah sehat. Kecuali sama dokter. Silahkan sama dokter, sampein. Bagaimana pak? Apa keluhannya? Sampein. Emang dia ngerti. Begitu. Kalau orang yang kita dongengin ini demen nama kita, kalau kagak, aduh bang, dengkul kotek-kotek, mampus sekalian, mampus. Di hatinya, gara-gara kita mampus berkat doa dia dari subuhan kita. Jangan kita nyogoin orang penyakit, jangan. Bagaimana para sahabat nih dipuji dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Abu Talha, makanan kagak ada di rumahnya, kagak ada. Ada sahabat datang muhajirin, nanya sama bini, ada makan enggak? Enggak ada, nasi tinggal sepiring doang. Anak belum makan, kita belum makan. Begini, lu tidurin bocah, lu tidurin dulu, opok-opok bertidur. Terus nasi, kita ada sahabat Rasulullah dari Mekah, baru datang belum makan, jalan 8 hari dari Mekah kemarin, belum makan. Jadi lu taruh di depan saya piring yang dari kaleng, kasih batu kerikil, tutup, nasi sebelah sono buat teman saya. Nanti kalau dia datang, lampu matiin, maka kelontrang dia. Kita ayo makan, nikmat. Diam kagak, orang gelap kelihatan.
dipuji sama Nabi. Enggak nyuguhin susah. Jangan nyuguhin penyakit sama orang. Itu masalah ketemu temennya, saudaranya datang aja nih ke rumah dia. Aduh payah banget usaha. Emang gue minta duit kan gue bisa rohim lebaran. Tuh begitu. Dia disumpahin, mampus tuh begitu. Jangan. Sedikit saya dongeng kehidupan saya. Assalam sering pray. Dalam beberapa pertemuan, saya kalau sakit pasti bakal dibilangin Lutfi barangkali kalau assalam. Kalau majelis lain itu ada Opik dulu, ada Isan. Pasti satu dan lain hal guru gak bisa datang. Begitu. Kalau yang desak ketiduran, badan lagi. Begitu. Enggak boleh orang tahu kita sakit, enggak boleh. Jangan disuguhi. Ntar kalau tahu repot, ada yang ngamuk suruh bawa ke rumah sakit, ada yang boleh datang, jadi kita ngurusin dia bukan begitu. Jadi nggak boleh nyobain penyakit. Jangan sehat kan. Jangan kita ngobrol ngeluh. Hampir teman kita bilang ngelihat temannya begitu, siapa yang hari ini nggak punya beras, siapa yang hari ini nggak punya duit buat bayar anak sekolahnya, silakan datang ke rumah saya malam Rebo jam 10. Kita nangis bareng-bareng. Dipikir mau dibagi duit, mau diajak apa? Nangis bareng-bareng. Ini karena nyuguhin penyakit. Alamat nggak bakalan sehat, nggak bakalan subur. Kalau mau nyeritakan penyakit, ceritakan kepada dokter. Kalau menceritakan keluhan usaha menurun, utang banyak, silakan sama kiai untuk minta pencerahan. Jangan sembarang orang. Jangan begitu. Karena orang belum tentu mana yang kita aduin ini di hatinya gondok banget sama kita. Aduh payah banget gue punya utang. Mampus, emang gue harapin banget lu mampus beneran. Gara-gara siapa tuh? Ulah siapa? Ulah kita nyuguhin penyakit. Ya. Begitu. Jadi nyuguhin mau makanan, tuh makanan tuh nanti dimakan. Kalau sampai utuh istri saya nangis. Apa makanan saya haram ya? Sampai kagak dimakan ini. Begitu. Jadi nanti dimakan. Bisa sempat aja kelamaan nanti. Udah makan belum ya? Oh udah, alhamdulillah. Dalam sehari makan berapa kali? Dalam sehari 3 kali. Udah termasuk bakso belum? Belum. Mie ayam, siomay, terus bukan orang susah, nggak pantas ngeluh. Gitu. Gas saban hari laku gas. Ini ada bos gas no. Jadi saudara 4 aja dah, masih banyak. Inilah di antara tahapan yang harus kita tempuh di mengisi hari-hari 11 bulan pasca Ramadan. Kita baca Fatihah.